Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Zakia Desina Fiadina, sebagai pewawancara mengenai Seminar Nasional Bulan Bahasa PBSI UNY tahun 2025 bersama Ketua Pelaksana. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Salah Jumar. Saya dari PBSI D Angkatan 2023. Biasanya dipanggil Kak Sheila? Yes, betul. Baik, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait Seminar Nasional Bulan Bahasa yang telah dilaksanakan pada 15 November. Ya, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Mengapa Seminar Nasional PBSI UNY tahun 2025 ini mengangkat tema mengenai orisinalitas karya tulis di era artifisial? Iya, untuk tema Seminar Nasional tahun ini memang mengangkat orisinalitas karya tulis di era artifisial, karena sebelumnya kita melakukan kastrat atau kajian strategi, ya, dimana kita mensurvei tema-tema yang beberapa tema yang sekiranya itu masih relevan di tahun ini dan banyak diperbincangkan oleh beberapa mahasiswa ataupun umum, sehingga kita bisa tahu nih apa tema yang sekiranya menarik perhatian mereka, seperti itu. Jadi ini melakukan kajian terlebih dahulu ya untuk temanya supaya tetap relevan pada era saat ini. Selanjutnya, bagaimana mekanisme dan pertimbangan dalam pemilihan narasumber yang dilakukan oleh panitia untuk kegiatan Seminar Nasional PBSI tahun 2025 ini? Ya, untuk narasumbernya ini kita juga melakukan kajian strategi atau kastrat ini untuk melihat narasumber mana sih yang sekiranya lagi naik daun atau lagi mereka baca bukunya atau mereka pengen tahu apa aja buku-buku yang dihasilkan, karya tulis yang dihasilkan. Jadinya ini juga menarik peserta untuk menonton atau menghadiri acara seminar nasional ini. Dan ini juga melalui beberapa survei narasumber yang sudah kita lakukan juga, agar mereka bisa memilih sekiranya narasumber yang memang menarik bagi mereka dan juga relevan bagi mereka, seperti itu. Lagi-lagi menggunakan kajian strategi ya Kak Sheila ya. Selanjutnya, bagaimana peran mahasiswa dalam menjaga orisinalitas karya tulis di tengah berkembangnya teknologi artifisial saat ini, Kak? Oke, peran mahasiswa seperti kita ini pastinya kita membatasi ya untuk penggunaan AI. Jadi tidak melulu terus menggunakan AI, dan juga kita jadi terbiasa menggunakan AI. Apalagi dengan orisinalitas karya tulis ya. Ini tuh seperti yang disampaikan oleh narasumber kemarin, itu bisa dibedakan antara AI dan juga orisinalitas karya dari seseorang sendiri. Itu seperti penulis gaya bahasanya, perasaan yang disampaikan melalui tulisan itu pasti berbeda dengan penggunaan AI. Jadi ini ya cukup, sebagai mahasiswa harus cukup mewaspadai antara AI dan juga karya tulis sendiri, seperti itu. Baik Kak Sheila, selanjutnya bagaimana perkembangan teknologi artifisial dapat mempengaruhi kualitas dan orisinalitas suatu karya? Oke, perkembangan teknologi AI ini bisa mempengaruhi orisinalitas karya tulis pastinya jika kita menggunakan terus-menerus. Jadi AI ini bisa digunakan menjadi inspirasi atau bahan diskusi bagi kita untuk mencari topik-topik hangat yang sedang diperbincangkan atau yang sedang marak digunakan oleh para penulis ataupun mereka yang mahasiswa yang ingin menulis sebuah karya. Jadi AI ini tidak digunakan untuk menciptakan sebuah karya tulis, tapi digunakan untuk menjadikan diskusi bagi kita mahasiswa mencari sumber informasi ataupun inspirasi untuk menulis sebuah karya tulis. Jadi AI ini digunakan untuk mencari inspirasi ya Kak ya. Selanjutnya, menurut pandangan Kak Sheila, bagaimana antusiasme peserta dalam mengikuti Seminar Nasional Bulan Bahasa PBSI UNY tahun 2025? Alhamdulillah, untuk antusiasme dari peserta kemarin itu cukup
banyak yang bertanya dan juga menghadiri seminar nasional. Apalagi dengan banyaknya mahasiswa yang hadir seperti mahasiswa PBSI dari beberapa prodi di UNY juga. Bahkan kemarin juga ada beberapa siswa dari luar kota kayak seperti di Malang dan juga Jakarta. Jadi ini mencangkup umum gitu ya. Alhamdulillah mencukupi dan semua mereka kayak antusias memperhatikan materi yang disampaikan dan juga banyak juga yang bertanya hingga beberapa ada yang memang dipotong untuk tidak cukup waktunya ya karena terbatas. Jadi cukup mengesankan bagi saya dengan antusiasme peserta yang begitu memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber. Jadi pesertanya sangat antusias untuk mengikuti seminar nasional kemarin ya Kak ya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Kak Sheila terkait tingkat keberhasilan atau kekurangan dari seminar nasional PBSI UNY yang mengangkat tema orisinalitas karya tulis di era artifisial? Pandangan saya mengenai keberhasilan dari seminar nasional ini, yang utamanya seperti yang saya disampaikan tadi, antusiasme peserta yang aktif bertanya itu menurut saya salah satu keberhasilan dari seminar nasional ini. Apalagi bagi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti kita yang mengangkat tema karya tulis itu cukup ya, tidak cukup tapi memang sejalan dan selinear dengan prodi kita ya. Dan juga kita tidak menarik dari prodi tapi dari luar juga bisa, apalagi yang pecinta sastra dan menghadirkan Kak Sasti Gotama. Mungkin bagi beberapa peserta itu tidak asing dan memang mereka ingin bertemu. Jadi menurut saya suatu kelebihan bagi kita bisa menghadirkan beberapa peserta tidak hanya dari prodi namun dari umum juga. Selain itu untuk kekurangan dari acara kita, pastinya dalam setiap acara itu masih ada kekurangan ya. Pastinya untuk kekurangan itu saya harap di kedepannya bisa diperbaiki lagi dan juga diperbarui agar lebih baik lagi seminar nasional di kedepannya atau 2 tahun mendatang seperti itu. Untuk di sisi lain kelebihannya itu menurut saya karena ada book sign, jadi peserta itu antusias untuk antri melakukan book sign pada narasumber seperti itu. Jadi tetap terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari seminar nasional yang sudah dilaksanakan ya. Baik Kak Sheila, selanjutnya bagaimana topik pembahasan pada seminar nasional ini dapat memengaruhi peserta dalam meningkatkan kualitas karya namun tetap menjaga orisinalitasnya? Oke, untuk mempengaruhi peserta pastinya dengan materi yang disampaikan narasumber, menurut saya itu cukup mempengaruhi peserta ya untuk menghasilkan karya tulis. Apalagi narasumber kita juga menginspirasi dengan menghasilkan beberapa buku yang bukunya itu juga kita berikan untuk sebagai hadiah bagi penanya. Menurut saya itu cukup mempengaruhi peserta untuk juga membangkitkan rasa ingin menjadi penulis sebuah karya tulis seperti itu. Dapat membangkitkan semangat dari peserta sendiri ya Kak Sheila ya. Selanjutnya, bagaimana teknis pelaksanaan seminar nasional PBSI UNY tahun 2025 dirancang sehingga memiliki keunikan yang mendorong peserta untuk berpartisipasi dalam seminar nasional tersebut? Ya, untuk membangkitkan minat peserta ya pastinya karena kita melakukan kajian strategi ini juga sesuai dengan minat dari pengisi atau mungkin peserta. Jadi ini membangkitkan rasa minat mereka. Dengan kita juga ada beberapa ada sesi di mana kita melakukan book sign itu. Jadi peserta bisa bertemu dan menyapa langsung para narasumber dan juga meminta tanda tangan mereka, bisa berfoto juga. Dan kita di pertengahan sesi dari seminar nasional ini juga ada hadiah berupa buku karya tulis dari beliau-beliau ini, dari narasumber kita. Ini bisa menjadi menarik peserta untuk mengikuti seminar nasional tahun ini. Iya, baik seperti itu. Selanjutnya, bagaimana peran Kak Sheila selaku ketua pelaksana dalam membantu menangani permasalahan-permasalahan yang ada dalam seluruh rangkaian seminar nasional tahun ini? Ya, untuk
untuk saya sendiri selaku ketua pastinya mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan dan juga masukan ataupun saran dari panitia ataupun koordinator setiap sih, karena ini menyangkut acara kita bersama. Tidak mungkin saya mengambil keputusan sendiri sepihak saya sendiri, karena pasti saya memikirkan pertimbangan banyak hal kayak merugikan siapa saja dan kelebihan setiap saya mengambil keputusan itu. Seperti itu. Jadi tetap ada diskusi antara koordinator dari setiap divisi ya Kak Sheila ya. Baik Kak Sheila, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana harapan Kak Sheila terhadap penyelenggaraan Seminar Nasional PBSI UNY 2025 di masa yang akan datang? Oke, harapan saya terhadap Seminar Nasional di masa yang akan datang yang pastinya sesuai dengan evaluasi yang sudah kita lakukan, bisa lebih baik lagi dan juga bisa lebih menarik lagi, bisa menggait banyak peserta lebih banyak lagi, dan juga bisa melakukan kasrat lagi sesuai dengan minat peserta agar pembahasan yang disampaikan oleh narasumber maupun narasumber yang dihadirkan juga sesuai dan relevan pada masa nanti ya akan datang itu. Dan juga harapan saya pastinya untuk peserta bisa mengambil banyak pembelajaran dari materi yang akan disampaikan nanti, dan juga bisa mungkin relevan juga dengan PBSI ataupun mahasiswa seperti kita, seperti itu. Jadi di era artifisial saat ini, originalitas dari karya tulis itu harus tetap dijaga. Penggunaan AI itu hanya sebatas untuk mencari inspirasi, bukan untuk menciptakan sebuah karya tulis. Dan nantinya Seminar Nasional ini akan menginspirasi pesertanya untuk menciptakan karya tulis yang berkualitas di masa yang akan datang. Terima kasih Kak Sheila atas waktunya dan jawabannya yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman. Baik semuanya, cukup sekian wawancara pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.